Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bersua kembali di materi pembelajaran masih tetap dengan materi sebelumnya, yaitu pada sesi pertama dan kedua. Setelah sesi pertama kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghormati orang tua. Kemudian pada sesi kedua kita sudah belajar tentang cara menghormati guru. Dan pada sesi yang ketiga ini masih ada dua pokok bahasan yang akan kita lanjutkan, yaitu kita akan bicara tentang dalil nakli atau dalil yang bersumber dari selain akal. Dan dalil ini tentunya sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, yaitu dalil-dalil tentang bagaimana hormat kepada orang tua dan nanti hormat kepada guru. Jadi sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu Pak Guru sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Walaupun kondisi yang seperti ini, kondisi yang semua serba terbatas, maka Pak Guru harapkan mari kita tetap menjalankan ibadah puasa kita yang tentu penghujung bulan suci Ramadan seperti ini, kita perbanyak lagi amal-amal atau amalan sunnah, dan tentu tidak boleh mengabaikan yang namanya amalan-amalan wajib. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut saja kepada persoalan dalil nakli tentang hormat kepada orang tua. Ini ada satu ayat yang Pak Guru ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, yaitu dari sekian ayat yang menyampaikan tentang hormat kepada orang tua, ada satu ayat ini yang sengaja Pak Guru pilihkan kepada anak-anakku sekalian sebagai satu rujukan yang sangat jelas tentang bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Itu Quran surat Al-Isra ayat 23. Ini ayatnya, Pak Guru akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Ini artinya, wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar menyembah selain Dia, ilahi iyahu, ya, menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsan, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, ihsanan. Imma yablughanna indakal kibar, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahum uff, ya, maka janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada keduanya ah. Jadi ini ada kata-kata uf. Uf itu dalam bahasa Arab artinya ah, boleh juga dimaknai atau diartikan cus, atau ini adalah satu ungkapan
pada orang tua ungkapan yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala memilihkan di dalam Al-Qur'an ungkapan ini adalah satu ungkapan atau satu bentuk ungkapan yang mungkin sudah paling halus. Ketika kita diminta oleh orang tua, kemudian kita mengucapkan atau ketika kita disuruh, kemudian kita mengucapkan, menyahut mereka dengan kata-kata wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak. Jadi di samping kata-kata kemudian meningkat lagi, dilanjutkan dengan bentakan. Kemudian ayat ini ditutup dengan wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Jadi ingat, dalam Al-Quran ini sangat tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita tidak boleh membentak, tidak boleh mengucapkan kata-kata cus, atau mungkin kalau dalam bahasa Mongondo taau, atau dalam bahasa Indonesia ada ungkapan yang halus tetapi menunjukkan adanya ketidaksenangan kepada orang tua, yang bahkan dengan sahutan kita atau cara menjawab kita itu kemudian mengecewakan mereka. Nah, ini sangat tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan sebetulnya masih banyak lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan contoh seperti dalam Quran surat Luqman. Dalam surat Luqman itu dikisahkan bagaimana orang tua kita, bagaimana si Luqman itu, Luqmanul Hakim, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Bagaimana mengajarkan, mendidik anaknya agar menghormati orang tuanya. Ya, seperti itu kira-kira. Lanjut ke persoalan hadis penunjang atau hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Ini dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, sami'tu Abdullah ibni Umar radhiyallahu an, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'jana fi jihadi faqala. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah meminta izin hendak berjihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyu walidaka?" Apakah orang tuamu masih ada? Masih hidup? Kemudian orang itu menjawab, "Waqala na'am." Kemudian Rasulullah menyampaikan, bersabda, "Qala fa fihi ma fajahid." Berbakti kepada orang tua itu adalah bagian dari berjihad. Jadi ini satu hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah itu mengutamakan kepada seorang pemuda ini yang ketika dia datang kepada Rasulullah kemudian ingin berjihad. Pada saat itu ditanyakan oleh Rasulullah, apakah orang tuamu masih hidup? Dan dia menjawab, iya masih hidup. Maka Rasulullah sampaikan, pulanglah dan engkau memelihara orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tuamu, itu bagian daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
sungguh sangat mulia, sungguh sangat tinggi tingkatan orang yang berbakti kepada kedua orang tua atau memperlakukan orang tuanya dengan baik, kedudukannya disamakan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, dari kedua dalil ini dapat kita mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam ajaran agama sangat dianjurkan kita untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Tadi dicontohkan di dalam hadis atau dicontohkan di dalam ayat, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata walaupun kata-kata itu cuman atau minimalnya kita memperlihatkan wajah yang tidak baik ketika kita dipanggil atau ketika kita diperintah atau disuruh oleh orang tua kita. Kemudian hadis pendukung ini adalah merupakan tingkatan. Anak-anakku sekalian, orang yang berjihad itu adalah orang yang dengan sengaja mengantarkan nyawanya ke medan perang, berperang di jalan Allah dengan satu harapan bahwa nanti ketika dia gugur di medan perang, maka dia dianggap berjihad di jalan Allah. Nah, ini kemudian disamakan seperti orang yang kemudian dia menunjukkan baktinya kepada orang tua. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu ketika ada sahabat yang menghadap Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku pantas untuk berbakti kepada sesama manusia, untuk ukuran sesama manusia?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kepada ibumu." Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Pada ibu." Kemudian dia bertanya lagi pada Rasulullah, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Sampai ketiga kalinya dia mengajukan pertanyaan ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Nanti pada yang keempat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kepada bapakmu. Coba anak-anakku sekalian, dari beberapa dalil yang Pak Guru sampaikan ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa begitu besar Islam mengajarkan, begitu luar biasanya Islam mengajarkan bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita. Bagaimana kita menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bahkan pada hadis yang terakhir yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa kita dianjurkan untuk berbakti kepada yang pertama adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, sampai 3 kali diulang. Kenapa ibu? Tentu bukan mengabaikan perjuangan seorang ayah. Kalau kita mereview kembali, mengingat kembali, atau minimal kita melihat mungkin ada saudara kita, ada kakak kita yang saat ini, atau mungkin ibu kita sendiri yang saat ini sedang mengandung. Bisa dibayangkan orang yang sementara mengandung, semakin hari semakin membesar perutnya, semakin hari proses kehamilannya mulai membesar. Maka tentu orang yang hamil itu
kita lihat dalam kesehariannya tampil dalam keadaan atau kondisi yang agak memprihatinkan. Ya. Sampai-sampai orang yang mengandung itu mengandungkan ibu kita, kemudian kita samakan posisi kita seperti kita masih dalam kandungan. Mereka setiap saat selalu mengeluh kesakitan. Apalagi kalau usia kandungan itu sudah mulai membesar. Ya. Sampai-sampai kalau kita melihat kakinya itu kadang sampai membengkak. Karena mungkin beban berat yang dikandungnya. Kemudian ketika sampai pada proses melahirkan, terkadang orang tua itu ada pada dua pilihan, antara hidup dan mati. Mereka bahkan pada saat mau melahirkan kita, mereka ditanya, apakah ibu, apalagi kalau kita melahirkan kemudian proses melahirkannya atau proses mengandungnya ibu pada kondisi yang kurang baik. Misalnya mungkin ada sesuatu penyakit yang nanti memperhambat proses melahirkan secara normal, yang kemudian dokter menganjurkan kepada ibu untuk dioperasi. Maka biasanya seorang ibu tanpa mempertimbangkan apapun, dia begitu rela dirinya dioperasi. Dia begitu rela dibelah perutnya dengan satu tujuan yang pasti, satu harapan, keinginan yang terbesar adalah agar kita lahir dengan selamat. Hanya itu, anak-anakku sekalian. Tidak ada keinginan lain. Satu targetnya adalah yang penting kita pe anak, yang penting anakku lahir dalam keadaan selamat. Karena itu tujuannya. Yang kemudian dibelahlah perutnya, dikeluarkanlah kita, kemudian mulai tumbuh, mulailah kita hidup. Ketika kita pada proses bayi, yang boleh kita lakukan pada saat itu kerjanya adalah menangis. Ketika ada yang kita keluhkan, ketika basah popok kita, ketika ada yang sakit pada diri kita, maka yang ada pada diri orang tua kita, pada diri ibu kita adalah kegelisahan. Yang penting mereka ingin mengusahakan agar diri kita tenang dan tidak menangis lagi. Coba anakku bisa bayangkan pada proses kita bayi, dan pada saat itu kita tidak pernah memperhitungkan jam dan kapanpun kita inginkan. Ketika kita ingin menangis, maka kita menangis. Dan spontan pada saat itu orang tua kita yang sedang tertidur lelap, mereka pasti akan bangun. Kemudian kita dibuai. Ketika itu kita diurus dengan sebaik-baiknya agar kita berhenti menangis. Kemudian anak-anakku sekalian, ada satu proses lain yang ingin Pak Guru gambarkan. Pada saat kita digendong oleh orang tua kita, kalau kita mau buang air, karena kita pun tidak pernah permisi untuk buang air. Kita mau buang air saja. Bahkan ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa seandainya, apalagi kalau zaman-zaman dulu ya, Pak Guru yakin ada sebagian besar dari anak-anakku sekalian pada waktu masih bayi, waktu masih kecil, ini yang namanya pampers, ya, popok itu belum ada. Jadi ketika ada ungkapan yang mengatakan bahwa kalau seandainya kaki ibu itu terbuat dari kayu,
pasti sudah lapuk dengan air kencing kita. Bisa dibayangkan anak-anakku sekalian. Begitu susahnya ibu kita membesarkan kita. Ya. Begitu luar biasanya pengorbanan yang mereka lakukan antara hidup dan mati. Tidak pernah memperhitungkan apakah mereka lelah atau tidak. Sehingga memang pantas ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa berbaktilah kepada kedua orang tua. Sehingga pantas ketika Rasulullah mengatakan bahwa ibumu yang harus engkau hormati, yang harus engkau berbakti kepadanya. Itu anak-anakku sekalian. Jadi jangan pernah mengabaikan yang namanya ibu. Ingat, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ridallahu fi ridul walidain. Ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua. Dan suhtullah fi suhtul walidain. Dan murka Allah itu terletak kepada murka kedua orang tua. Ketika orang tua tidak ridho, maka jangan coba-coba melawan anak-anakku sekalian. Ketika ada yang kita inginkan dan orang tua tidak senang, maka jangan coba-coba kita melakukan. Apalagi sampai kedua orang tua kita meneteskan air mata. Jadi mari kita baktikan hidup kita kepada kedua orang tua. Memang terkadang pada kondisi seperti anak-anakku sekalian, kita dihadapkan pada dua pilihan. Di satu sisi orang tua kita sering mengatur kita. Sering sekali mengatur kita. Tidak sedikit yang namanya aturan dan larangan. Tidak sedikit yang namanya perintah. Yang kadang kita merasakan bahwa perintah dari orang tua itu, aturan dari orang tua itu, larangan dari orang tua itu, kadang kita menganggap itu salah tempat. Kadang orang tua kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya larangan di depan teman kita sendiri. Yang kadang terbesit dalam kita punya kekecewaan. Kadang ketika terlalu banyak diatur-atur, kadang kita merasa bahwa sepertinya orang tua kita tidak punya kepercayaan kepada diri kita. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu tuh anak-anakku sekalian. Orang tua mengatur kita, banyak mengarahkan kita, karena sesungguhnya mereka menginginkan agar anaknya baik. Anaknya lebih baik daripada mereka. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah mengabaikan. Jangan pernah kita mendahulukan orang lain daripada orang tua kita sendiri karena ego yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah kita mendahulukan teman dekat kita atau siapapun dia yang merasakan punya perhatian lebih kepada diri kita dibandingkan kepada orang tua. Jangan pernah mencari ketulusan kepada orang lain. Jangan pernah anak-anakku sekalian. Jangan karena merasa ada orang lain yang memperhatikan, ada orang lain yang mencintai kita. Kemudian mereka yang kita besar-besarkan. Bahkan kita berani melawan orang tua kita demi orang lain. Ya katakanlah pada seumuran anak-anakku sekalian, mungkin sudah ada yang mulai kenal antara wanita dengan laki-laki. Dalam artian sudah mulai pacaran. Jangan sama sekali anak-anakku sekalian. Ada satu ungkapan yang mungkin anak-anakku sekalian boleh camkan di otak kalian, boleh simpan baik-baik, boleh save baik-baik, bahwa sesungguhnya cinta yang penuh ketulusan itu hanya untuk sesama manusia, itu hanya cinta dan ketulusan dari seorang ibu atau seorang bapak kepada anaknya.
Hanya itu. Seburuk apapun kondisi anaknya saat ini, sejelek apapun secara fisik anaknya, tidak ada satu orang tua pun yang berani mengatakan bahwa itu anakku dulu, tapi sekarang tidak. Saya tidak mau lagi. Kenapa? Karena dia jelek. Karena dia tidak baik akhlaknya. Coba kita bisa bayangkan, ketika kita dilecehkan oleh orang lain, entah siapapun, maka yang di depan membela diri kita adalah orang tua kita. Sejelek apapun kita, ketika ada yang melecehkan, maka yang membela diri kita pertama kali adalah orang tua. Jangan pernah menyentuh dia anakku. Jelek-jelek seperti itu adalah anak. Itu anak-anakku sekalian. Jadi jangan pernah mengabaikan yang namanya orang tua, apalagi pada kondisi seperti anak-anakku sekalian. Ada satu ungkapan lagi yang harus kalian camkan di dalam diri kalian, bahwa di dalam kehidupan ini tidak akan pernah ada hubungan yang boleh dipisahkan oleh apapun. Itu adalah hubungan antara anak dan orang tua. Bekas suami itu ada. Ketika orang tua bercerai, berarti secara hubungan sudah putus. Bekas pacar, apalagi bekas pacar, tentu banyak. Bekas pejabat ada. Tetapi tidak pernah kita mendengarkan selama kita hidup di dunia ini ada yang namanya bekas orang tua, bekas anak. Dulu dia anakku, tapi karena dia nakal, maka aku buang dan aku tidak pernah menganggap dia sebagai anakku. Tidak ada. Walaupun ada anak orang tua yang berkata seperti itu, tetapi itu sifatnya sementara. Suatu saat pasti dia tidak akan pernah melupakan namanya anaknya sendiri. Apalagi itu anak itu lahir dari rahimnya sendiri. Jadi mari pada anak-anakku sekalian, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lanjut. Dalil tentang hormat kepada guru. Tentu ini Pak Guru tidak terlalu banyak menyinggung. Sesungguhnya tingkatan orang yang punya ilmu ini di dalam ajaran Islam. Ini ada satu hadis, ya Pak Guru bacakan artinya. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba, akan tetapi dia mencabutnya dengan diwakafkannya para ulama. Sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang yang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Karena begitu pentingnya ilmu, maka tentu ada juga orang yang mengajarkan. Nah, di dalam ajaran Islam, seorang guru, ya, apalagi guru yang mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang agama, itu diidentikan dengan para ulama. Maka kita kenal ada beberapa ulama yang terbesar yang kita jadikan rujukan untuk beribadah, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ya, dan Imam Hanafi. Itu 4 ulama yang sampai saat ini karya-karya mereka tetap kita jadikan rujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam segi ibadah atau dari ulama-ulama fikih, ya. Jadi pada prinsipnya mereka itu juga adalah guru. Kemudian ilmu yang dipelajari oleh guru dari mereka,
kemudian mereka transfer kepada kalian sebagai siswa. Nah, tentu tingkatannya agak berbeda, tetapi posisinya di dalam ajaran Islam banyak dikatakan bahwa guru itu sama halnya dengan ulama. Kalau kita melihat konteks hadis yang disampaikan ini, bahwa Allah itu akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mewakafkan para ulama atau mewakafkan para ilmuwan atau para guru. Ingat ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh pasukan sekutu, maka kemudian Kaisar Jepang pada saat itu bertanya. Yang dia tanyakan bukan pejuang yang dia tanyakan. Dia kumpulkan guru-guru. Dia tanya, masih adakah guru-guru yang hidup? Nah, kemudian dikumpulkanlah para guru, kemudian identifikasi, kemudian diberikan semangat untuk membangun kembali negara Jepang. Itu guru yang dicari pertama. Jadi begitu besar perannya, sehingga mari jangan pernah kita mengabaikan yang namanya guru. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Ya, seperti tentu apa yang Pak Guru sampaikan ini sudah disampaikan pada materi sebelumnya, bagaimana tata cara kita menghormati seorang guru atau seorang alim ulama atau seorang yang boleh kita jadikan panutan dalam hal apa? Dalam hal ilmu pengetahuan. Ini ada hadis lagi yang lain, yang hadis dari Umamah Al-Bahili. Dia berkata bahwa dua orang yang disebutkan di sisi Rasulullah, salah seorang di antaranya adalah ahli ibadah dan yang lain adalah orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan alim dari seorang abid atau keutamaan seorang yang berilmu, ya, maka dari seorang abid atau seorang yang ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Rasulullah, dari orang yang paling rendah di antara kalian. Ya. Masya Allah, itu luar biasa keutamaannya. Karena tentu yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berilmu, adalah orang yang banyak ilmunya, orang yang mengetahui dan kemudian dia mengajarkan. Nah, siapa di situ? Tentu adalah guru. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, ini ada kaitan dengan materi, yaitu kaitan ketauhidan beribadah kepada Allah dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, dan guru adalah perintah Allah SWT dan Rasulnya. Jadi itu perintah Allah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah, karena hanya orang yang beriman yang menghormati orang tua dan guru. Ya, itu jelas. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan guru dengan tulus dan ikhlas hanya dapat terrealisasi bagi orang yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin cukup sampai sini. Pak Guru yakin dalam penyampaian materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang ingin ditanyakan, bisa di-share lewat komentar. Sesungguhnya Pak Guru sangat ingin bertatapan dengan anak-anakku sekalian, ingin berkomunikasi langsung, tapi tentu keadaanlah
yang membuat kita harus seperti ini, dan memang kondisinya harus kita diharuskan untuk seperti ini, sehingga mari kita maksimalkan semua potensi yang kita miliki saat ini dengan kondisi yang memang sudah harus seperti ini. Selanjutnya ada tugas yang Pak Guru ingin berikan. Jadi dari sesi pertama, kedua, Pak Guru tidak pernah memberikan tugas. Kalaupun ada tugas, itu sifatnya komentar dan itu boleh spontan. Ini ada tugas yang Pak Guru ingin sampaikan. Tugasnya silakan lihat Google Classroom. Nanti kalian buka ini, materinya di Google Classroom, di situ ada. Bagi anak-anakku yang tidak punya tugas, ya lewat pembelajaran luring, ya. Jadi ada dua pembelajaran sekarang, daring dan luring. Daring itu proses pembelajarannya adalah dalam jaringan, seperti sekarang kalian nonton YouTube, komentarnya, tugasnya boleh buat langsung lewat Google Classroom. Dan untuk luring, ini Pak Guru sampaikan tugasnya, silakan cari kisah-kisah teladan, entah itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kisah kenabian, kisah-kisah teladan yang terjadi pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, dikisahkan di dalam Al-Quran, dikisahkan di dalam hadis, yang di dalam kisah itu mengajarkan atau menunjukkan bagaimana cara kita berbuat atau berbakti pada kedua orang tua kita. Dan bagi yang mengikuti proses daring dalam jaringan lewat YouTube ini, silakan nanti kalian berkomentar dengan cara memberikan komentar, ya minimalnya hadir. Karena itu sebagai tanda kehadiran Anda. Jadi tulis nama saya misalnya Anton Manika, kelas 10 akuntansi 2, hadir. Nah, gitu. Dan tentu tugas yang menggunakan fasilitas daring dalam jaringan, silakan lihat fitur tugas dalam aplikasi Google Classroom yang sudah ada. Lihat fitur tugas, masukkan tugasnya di situ. Boleh di copy, jadi ketik dulu kemudian copy. Kemudian atau ditulis tangan, difoto dan dikirim lewat itu fitur tugas. Jangan lupa. Dan nanti tentu dalam berkomentar ketika selesai menonton YouTube, jangan lupa di subscribe, ya. Sekian, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa selalu melaksanakan ibadah, apalagi di penghujung bulan suci Ramadan. Ini sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Perbanyak amal. Kalau boleh tambah dengan sholat lain, itu Quran cepat selesaikan, berbanyak sholat malam, berbanyak amalan-amalan lain, jangan lupa amalan yang wajib. Terima kasih. Walidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.